Hanum sama Amar, mikrofonnya dinyalakan aja nggak apa-apa. Barangkali nanti pas saya tanya, jadi bisa sekalian respon. Oke Mbak, siap. Kenapa Amar hari ini ada berhalangan hadir? Iya, motornya mau dipakai Mbak. Oh, motornya mau dipakai. Ih, Ini kita jangan lanjutin dulu ya. Tadi Mbak Harnum ada yang mau ditanyain ya. Harnum tadi tanya yang bikin titik dua ya Harnum. Iya, yang kemarin hal sama perihal gitu loh, Mbak. Oh iya iya, yang bikin titik dua. Cerai tadi malam. Ini saya pilih dulu. Oh ya, udah di record. Nah, ini langsung saya share screen ya. Udah kedengaran semua ya di Amar sama Harnum ya? aman. Aman ya. Oke, ini kita lanjutin. Ini kita masuk ke Word dulu. Hari ini rencananya kita mau masuk ke tabel dan grafik, kemudian kita mau bahas mind map. Nah, cuman sebelum itu kita mau bahas dulu yang masalah bagian di bawah kop surat itu ya, yang bikin nomor, bikin perihal Iya. dan lain-lain ya. Kemarin Mm-mm. untuk PR Harnum berarti bingungnya di bagian nomor surat ya. Kalau Amar tadi belum saya cek Amar yang bingung di bagian mana kemarin? Cukup jelas sih kemarin. Oh cukup jelas ya. Nah, Iya. ini kita lanjutin ya. Untuk nomor surat itu nanti kita menggunakan tabulasi ya. Tabulasi itu ini saya ulang lagi aja biar nggak terlalu bingung. Jadi tabulasi itu nanti yang kita pakai ada tiga. Tabulasi kiri yang bentuknya huruf L. Nah ini khusus untuk pembuatan titik dua. Kemudian ada tabulasi tengah yang bentuknya huruf T kebalik, yaitu untuk pembuatan tanda tangan. Kemarin tanda tangan Harnum sudah pakai tabulasi tengah. Belum. Oh belum ya. Ini kita bahas kali ya. Iya. Kemudian ada tabulasi kanan. Kanan itu khusus untuk angka. Ya. Kita mulai dulu aja. Saya tulis nomor. Ini kita zoom dikit. Terus di setting tabulasi kiri dulu. Misalnya saya taruh di 2 cm. Langsung di tab nih Harnum. Jadi 2. Nah, misalnya 90 titik AK titik 90. Terus selanjutnya kan ada tanggal di samping ya. Nah, itu tanggalnya kita gunakan tabulasi kanan karena tanggal itu kan ada angkanya nih di belakang. Ditaruh di belakang. Mm-mm. Ini biasanya sih harusnya ditaruhnya pas di segitiga. Cuman kalau ditaruh pas segitiga biasanya nggak mau muncul. Makanya saya taruh dulu di ruler paling ujung, tinggal nanti digeser. Nah ini ada permasalahan nih, dia nggak mau digeser. Nah, nanti kalau misalnya nggak mau digeser, ini ganggu ya. Taruh di atas. Nanti nutup gitu ya. Ini kalau misalnya nggak mau digeser, tinggal di zoom terus nanti digeser ke yang segitiga sebelah kanan. Di zoomnya kurang banyak ya. Mau coba diikutin Hanum? Itu berarti bikinnya harus yang nomor dulu ya, Mbak, baru Nomor tanggal ya, dulu, Mbak? Bukan iya tanggal dulu. baru tanggal. Jadi dikasih titik tabulasi yang pertama dulu untuk titik dua, baru nanti tabulasi kanan. Kemarin berarti Hanum bikinnya tanggal dulu ya? Soalnya Iya. katanya langsung ke kanan sih ya. Mm-mm. Ya, jadi caranya kayak gitu, dibikin dulu yang kiri. Ini mau dipraktekin dulu biar nggak lupa. Langsung aja, Mbak. Langsung aja. Ini udah paham ya Iya. berarti ya. Iya. Nanti perihal dan lain-lain sama. Lampiran, tab, perihal, bisa ya. Bisa, bisa, insya Allah. Terus selanjutnya Ya. tanda tangan.
Nah, tanda tangan itu nanti kita pakai tabulasi tengah. Nah, tabulasi tengahnya itu huruf T kebalik, tapi nggak boleh ada titiknya kayak gini. Ini nanti tengahnya akan condong ke arah kanan. Jadi harus betul-betul yang huruf T kebalik. Nah, yang dua, nah yang kayak gini. Paham ya? Nah, cuman ini jangan diterapkan dulu. Ya. Jadi setelah di enter, ini kan tabulasi udah nggak dipakai nih, tabulasi kiri dan kanannya. Itu langsung dihapus. Cara hapusnya tinggal tarik ke bawah, dilepas. Jadi nanti hilang semua. Paham ya? Paham. Ini tengah taruh sini, misal di 3 cm, tet, tegal. Biasanya ada yang tegal lagi, terus 15 Januari, ada yang modelnya kayak gini, tanda tangan ya, 2010, enter, tab, pra, misal gini, enter, tab, kepala, sekolah, nah, misal kayak gini. Nanti tinggal di blok, terus digeser. Ya. Cuman gesernya jangan sampai ke samping banget, karena nanti akhirnya jadi berantakan lagi. Gesernya pelan-pelan aja. Kalau misalnya mau ke sana, digeser ke sana. Jangan kebablas ini. Berarti itu meskipun namanya panjang, nggak ngaruh ya, Mbak? Gak ngaruh. Misalnya ini namanya kita tambahin ya. Suhandri Ya. Putra Wicaksana misalnya. SID. Nah, dia tetap, ini kan tabulasi tengah ya, ada garis yang tak tarik ya. Itu tulisannya nyebar ke arah kanan kiri. Jadi nggak berpengaruh. Ya, untuk bikin tanda tangannya. Mau dicoba dulu aja. Ini tanda tangan agak ribet sih soalnya. Soalnya tadi malam kan nama aku juga panjang ya, terus Iya. kok ini geser-geser Oh, gitu. ini mungkin naruhnya ke sini nih. Naruhnya itu terlalu, naruh awalnya mungkin terlalu gini. Jadi kan nggak rapi ya. Nah, jadi nanti biasain ini kalau pas naruh titik tabulasi tengah itu di agak jauh sekalian, misal di 4 cm atau 5 cm. Baru nanti setelah tulisannya itu masuk semua, tinggal digeser rapi. Ya, ini kayak gini aja udah nggak rapi nih. Ya. Ya, bisa ya. Tengah ya. Ini mau dipraktekin dulu, Harnum. Nggak usah, Mbak, lanjut aja. Lanjut aja. Nanti kamu. Iya. Ini kita mau lanjutin ke tabel sama grafik ya. Ya, oke. Tabel sama grafik. Ini tak 00 dulu, tadi juga belum di 00. Untuk tabel dan grafik itu kita masuk ke menu insert. Nah, ini ada tabel, kemudian ada grafik. Nah, misalnya di sini saya mau membuat itu tabel penjualan barang. Nah, terus kita masukkan tabelnya di sini ya. Kalau di arah pernah nggak bikin itu apa ya kayak tabel gitu? Mungkin tugas-tugas kayak gitu ya? Ya. Ya pernah ya. Nah ini kalau misalnya biasanya saat kita arahkan ke sini itu jumlah kolomnya nambah. Nah, ini maksimalnya sampai 10. Kalau ke bawah itu nambah ke barisnya. Nah, kalau misalnya nih kita butuh 20 baris, kita bisa pakai insert tabel. Nah, di sini ada number of column sama number of row. Kolomnya berapa, barisnya berapa. Nah, misalnya nih, barisnya 20. Nanti tabelnya akan langsung banyak seperti ini. Nah, cuman kalau saya biasanya tekniknya itu hanya bikin satu kolom. Jadi nggak langsung banyak kayak gini. Karena kalau kita input kemudian langsung banyak kayak gini, biasanya tuh rentan salah data. Misalnya nih, data yang pertama awalnya namanya Harnum gitu. Harnum alamatnya di Tegal. Itu bisa ketukar sama alamat yang lain. Karena kan kadang-kadang kita pas baca tuh sambil ngitung-ngitung juga ya, ini baris keberapa nih, ini udah baris keberapa gitu ya. Nah, kalau teknik yang enak sih kayak gini caranya. Insert, tabel, satu baris aja, kolomnya aja yang dihitung. Misal, oh ini tabel ada 5 kolom. Udah ada 5, diketik nomor. Nah, pindah ke sebelahnya itu pakai tab, kotak dialog tab.
kotak dialog tab, pakai tombol tab, nama, tab lagi, kelas, tab, misalnya alamat, tab, nomor HP. Oh, ini penjualan barang kok Pak siswa ya. Nomor satu, tuh. Jadi kalau kita tab-tab terus kayak gini, ke bawah terus, otomatis nambah barisnya. Paham nggak konsepnya? Oke, paham. Paham. Mau coba dipraktekin dulu? Nanti Praktek, biar praktek. praktekin dulu aja. Udah? Udah. Udah? Bisa ya, gampang ya? Karena Hmm. udah? Mm-mm. Udah, bisa ya? Sudah. Nah, ini kita hapus tabelnya, kita ulangi lagi ya. Karena udah paham konsepnya, nanti untuk hapus tabel ya tinggal di blok di sini, kemudian delete tabel. Nah, kita ulangin lagi, insert tabel, sama nih saya tambahkan kurang lebih 6 kolom deh. Tabel penjualan barang, misal nomor, kemudian nama Nama barang. barang. Karena penjualan ini misal penjualan per bulan gitu, Januari, Februari, Maret, April. Terus nomor satu, mobil. Ini yang suara yang gesek-gesek sama Pak Hanum atau Amar? Yang agak berisik, Nggak tahu tuh. nggak tahu dari mana. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masih kedengeran ya. Iya. Ya, misal 100 unit, Februari agak turun nih 10 unit. Nanti ini kita mau bandingkan sama bikin grafik ya. 50, 2, mobil, Honda. Ini misal 145 gitu. Nah, di sini dia tetap stabil. Ini 200. 3, mobil, itu misal. 190. Misal mau sambil ngikutin nggak apa-apa. Hmm. 100, nanti 100 misal kayak gini. Coba dirapikan dulu. Dirapikan, diikutin dulu. Udah semua? Sudah. Udah. Habis udah? Nggak. Udah ya. Nah, sekarang kita mulai di pengeditan dulu. Untuk pengeditan sih sebetulnya kalau tabel biasanya nggak terlalu rame ya. Tinggal mungkin geser-geser aja. Kayak contohnya yang di punya saya nih, nama barang jadi ke bawah, kemudian mobil Daihatsu juga tulisannya jadi ke bawah. Nanti kita tinggal kecil-kecilin aja. Kalau untuk mengatur lebar kolom, itu kita arahkan kayak gini. Tapi jangan diblok ya. Kalau misalnya diblok, nanti takutnya yang geser cuma satu biasanya. Ya, jadi
paling aman itu ya jangan diblok kayak gini. Ya, kalau ini di punya saya masih oke. Kadang-kadang tuh banyak tuh siswa kejadiannya tuh pas diblok yang kegeser tuh hanya baris itu aja atau kolom itu aja. Nah, ini kita geser. Lihat nggak tanda panahnya ke arah kanan kiri ya? Ya. Terus nanti digeser. Atau kalau paling gampang untuk mengatur lebar kolom atau baris pada tabel, itu kita klik kanan aja. Misalnya klik kanan di sini, ada pilihan auto fit. Kalau yang auto fit konten itu berarti lebar tabelnya menyesuaikan isi. Ukurannya langsung segini. Misal nih, kalau yang di atas saya rubah judulnya atau isinya, mobil merek Suzuki. Nanti otomatis mengikuti lebarnya. Nah, sedangkan yang satunya auto fit window. Kalau auto fit window itu, nah kelihatan ya, lebarnya menyesuaikan lebar marginnya. Ya, paham ya? Mungkin yang sering dipakai ya yang window sih. Kalau yang konten kayaknya agak terlalu deket-deket banget ya jaraknya ya. Terus selanjutnya, ini paham ya yang auto fit ya? Paham. Bentar Mbak, yang autofit itu nggak ada di aku. Di kamu nggak ada. Coba klik kanan. Sampai panahnya yang mana? Auto fit. Mm-mm. Ada nggak di Hanum? Berarti ini diblok dulu semuanya. Nggak usah diblok sih. Ini otomatis keblok sendiri. Klik kanan. Hmm. Auto fit. Oh ini Hmm. Hanum ngeblok, Oh iya, ngebloknya, ngekliknya tuh di sini ya, di tengah-tengah ya. Nggak di iya, ujung ini ya, nggak yang di ujung tuh ya. benar-benar. Nah, Iya. ya auto fit terus konten. Mm-mm. Bisa? Bisa. Saya paham ya, tabel ya. Mm-mm. Terus enaknya kalau misalnya kita input tabel dengan cara yang tadi tuh misalnya kita cuman menambahkan kolomnya aja, kemudian untuk menambahkan baris selanjutnya kan tadi kita konsepnya pakai tab 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 terus ya. Itu enaknya nggak bakal ada baris atau kolom yang berlebih. Jadi kita nggak usah pakai hapus. Kadang-kadang kan kita harus delete kolom yang berlebih atau baris yang lebih ya. Misalnya nih, pas kita Mm-mm. tambahkan ternyata ada beberapa kolom kosong yang nanti akhirnya harus kita hapus. Sebetulnya sih nggak apa-apa, cuman kayak 2 kali kerja aja. Nanti kalau misalnya ada nih kita salah hitung, kemudian lebih 2 kolom atau 2 baris kayak gini, tinggal di blok aja. Yang tidak terpakai itu di blok, kemudian klik kanan, delete cell. Oke, namanya kayak gitu. Paham ya? Karena kalau kita pakai delete yang di keyboard, itu nanti nggak ngefek, nggak terhapus. Ya, harus diklik kanan, kemudian delete cell. Jadi ngerti nggak? Bisa ya? Iya. Ya. Ya, Sekarang kita bukan. mau, Jelas. kenapa? Ya, jelas. Oh jelas ya. Ini sekarang saya mau jelaskan masalah merge cell. Merge cell itu untuk menggabungkan beberapa sel atau lebih. Nah, sel itu yang mana sih? Kalau kalau tadi kan kita bahas itu tabel terdiri dari beberapa kolom dan baris. Sel itu yang ini. Ini per kotak itu dinamakan sel. Nanti konsep ini kita bahas juga pas di Microsoft Excel. Ya. Ini yang per kotak itu namanya sel. Nah, sekarang misalnya saya mau menambahkan baris baru di atas. Ya. Ini saya klik kanan, kemudian insert. Insertnya apa? Baris yang di atas berarti pakainya row above. Di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau insert kolom to left berarti menambahkan kolom baru di sebelah kiri. Kalau right kanan ya. Above itu menambahkan baris di atas, below itu di bawah. Nah, saya sekarang mau membutuhkan baris baru di atas judul kolom. Berarti pakainya above. Terus di sini saya mau menambahkan Januari sampai April, ini kan berarti bulan penjualan ya. Nah, saya ketik di sini nih, bulan, pakai huruf kapital, bulan penjualan. Nah, kemudian dia tuh harusnya di tengah-tengah antara Januari sampai April ya. Kalau misalnya kita pakai tengah yang ini, dia nggak akan
hanya tengah-tengahnya tuh di atasnya Januari. Nah, caranya biar bisa sampai April, kita blok bulan penjualan sampai di sini. Nah, ini kita mau menggabungkan 4 sel ini. Klik kanan, kemudian merge. Nah, dia biar tengah kan. Paham nggak? Oh iya, paham. Paham ya? Nah, nanti nama barang pun sama. Ini kan nama barang nggak mungkin ke bawah ya, tapi di tengah-tengah antara Januari dan bulan penjualannya ya. Nanti di bloknya ke atas. Mm-mm. Jadi nanti sel yang mau kita gabungkan harus diblok dulu. Ke kanan, kemudian match cell. Yang nomor juga sama. Kemudian match cell. Nah, coba di ini dulu, dibuat dulu. Nanti saya bahas selanjutnya perataannya. Mbak, bentar Mbak. Ya, Ini kok aku stucknya di sini ya Mbak? Saya yang di awal yang pas penambahan ini loh Mbak. mana? Mana tuh? Bentar. Hmm, yang nama barang pas aku tambahin yang klik kanan auto merge apa ya? Auto fit tadi tambah kecil nih Mbak jadinya. Coba di screenshot aja satu. Di Screenshot zoom aja berarti. ya. Gimana? Kalau gampang sih dikirim ke WA aja sih. Di print screen tahu ya. Hmm, Nah, nanti ini tak lihat di WA. mm-mm. Oke oke. Bentar. Sudah masuk ya. Hmm, kita lihat. Nah, nama barangnya gimana Herno? Nama barangnya masih di atas, Mbak. Oh, belum belum ditambahin itu baru ya? Belum ditambahin baris baru ya tadi ya? Belum. Belum. Itu Nah, ini sebelum yang di merge. sebelumnya di match ya. Nah, nanti Ah, ini saya ulangi lagi ya, Ando ya, biar sama. Punya Mbak Harum ini kan habis di auto fit konten ya, kayak gini ya. iya. Kemudian Ah. kalau mau ditambahkan baris baru, konsepnya tetap sama Mbak Harum. Insert, kemudian row above, tambah kayak gini. Coba Row above. insert row above, nambah Mm-mm. ya, Ya. ya. Terus di atasnya Januari, tambahkan bulan penjualan. Iya. Ya, sudah ya. Nah, terus Udah. kemudian ini kita blok. Yang di blok itu sampai sel yang kita butuhkan karena Januari bulan itu kan berarti Januari sampai April ya. Yang kita blok ya di atasnya Mm-mm. Januari sampai April. Jadi jangan dari nomor. Karena nanti kalau kita ngebloknya dari nomor, di merge, tengah-tengahnya malah dari awal sampai akhir. Paham ya? Jadi praktekin Mm-mm. jadi dari bulan sampai April, dari Januari sampai April. Kemudian di merge. Bentar, tinggal merge. Merge. Di kanan merge. Ya. Ada ya merge. Tapi kok makin kecil ya, Mbak? Oh, ini Emang makin kecil ya? karena di autofitnya konten. Kalau misalnya mau tetap lebar, diklik kanan lagi, kemudian pilih autofit window. Ah. Coba, biar gak tambah kecil. Oh. Hmm. Sudah, autofit window.
Tadi yang auto fit window berarti di ini ya gambar panahnya ya, Mbak? Ya, yang Oh ada ya, tanda bentar. plus pojok ya. Ah, Plus di pojok, iya, klik iya, iya. kanan, ada Udah. ketemu ya. Nah, itu biar lebar. Ada. Ah, iya, Udah ya. Nah, sekarang yang udah. nama barang sama nama barang itu kan harusnya di tengah-tengah antara bulan penjualan sampai Januari ya. Iya. Nah, berarti nama barangnya kita klik ke atas. Kemudian klik kanan di merge lagi. Nomor juga sama. Atas, kemudian di merge. Coba hapus. Oke, udah, Mbak. Udah ya, ketemu ya. Kamar udah juga Iya. Aman, Mbak. aman ya. Nah, selanjutnya kita mau atur perataannya. Ini kan nama barang sama nomor tuh kayak gantung ke atas ya. Harusnya kan dia di tengah-tengah tuh. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai alignment yang biasa, itu dia hanya bisa rata kiri, tengah, kanan, kemudian kanan kiri. Ya. Kalau misalnya kita mau di rata Mm-mm. tengah-tengah, ini kita harus pakai layout. Tadi kan dari tadi yang kita gunakan tuh menu-menu yang ada di klik kanan ya. Sebetulnya untuk tabel Iya. itu mirip kayak picture kemarin atau shape atau apapun, itu akan ada tools tambahan di pojok. Ketemu nggak? Ya, Ada ketemu. tools di pojok ya. Nah, untuk tabel desain itu biasanya untuk pewarnaan tabelnya. Misalnya nih, tabelnya mau saya warnain kuning. Ini warna kayak gini. Kemudian kalau garisnya mau dirubah, kita bisa pakai border. Ingat nggak dua menu ini? Itu tuh ada di depan juga sebetulnya. Yang ini ya, Ya. sama persis ya. Makanya kalau saya sih jarang untuk pakai tabel desain. Ini kayak kemarin waktu kita mau bikin kop surat ya, Mm-mm. nanti tinggal border and shading, terus nanti garis-garisnya kita pilih. Bedanya kalau kemarin itu F-nya paragraf, nah kalau sekarang F-nya ada dua pilihan. Kalau hanya yang di blok berarti kita gunakan sel, tapi kalau mau diterapkan ke seluruh tabel ya kita gunakan F tabel. Paham ya? Oke. Ya. Nah, untuk Iya. pewarnaan kita lewatin dulu aja. Atau kalau mau diwarnain boleh sih. Paling kalau tabel yang diwarnain hanya judul atasnya aja. Mm. Gitu. Nah, biasanya kalau tabel tuh nggak terlalu variatif warnanya. Soalnya nanti malah datanya nggak kebaca ya. Iya. Terus ini kan hilang nih tabel toolsnya. Karena kursornya saya ada di bawah. Nah, nanti cara menampilkannya tinggal diklik aja di dalam tabel. Tabel desain untuk pewarnaan dan garisnya mau dirubah-rubah bentuk apapun tuh bisa. Kemudian kalau di layout itu persis tadi yang kita klik kanan. Ya, ada delete cell, ada insert, ada merge dan lain-lain ya. Nah, kalau saya lebih prefer pakai yang klik kanan. Lebih cepat, menunya lebih lengkap ya. Mm-mm. Paling di atas sini yang saya pakai tuh yang area ini, perataan. Jadi misalnya nih nomor sama nama barang biar di tengah, ya saya pakai yang tengah biar nggak gantung. Jadi kalau di sini ada rata atas, rata tengah, sama rata bawah. Rata kiri atas, rata tengah atas, rata kanan atas, kiri tengah ya. Ini center, kanan tengah, kemudian ada kiri bawah, tengah bawah, sampai ke kanan bawah. Kanan bawah. Kita berarti pilih yang tengah ya. Ya. Udah bisa? Udah. Udah ya, gampang ya. Terus misalnya gini, tulisan nomor itu mau kita miringkan. Ini kita bisa pakai text direction. Ada ya kadang-kadang pengetikan yang miring kayak gini ya. Oh ya, ada. Ya, terus nanti biasanya disikitin lagi nih, kolomnya dikecilin lagi. Biasanya kayak gitu. Ya, Udah. udah gampang ya. Amar udah, Amar, Aman, aman. aman. Ini tabel sampai ini, ya. Kurang lebihnya tuh kayak gitu untuk penerapan tabel.
biasanya itu kalau tabel itu kalau misalnya untuk rekrutmen pekerjaan itu dia tuh masuk ke dalam surat. Nanti disuruh ngetik surat 15 menit. Kalau anak-anak SMK mungkin belajar. Itu nanti di dalamnya ada tabelnya. Ya. Nanti cara bikin tabel yang efektif ya tadi yang tadi bilang pakainya kita cukup nambahkan jumlah kolomnya aja, kemudian nanti inputnya tuh tab-tab aja. Enaknya inputnya ketika di tab itu kita kayak baca. Jadi misalnya nih tab, oh data keempat adalah mobil, misalnya Hyundai. Kemudian jumlahnya 100. Jadi kayak bacanya tuh ke samping. Hmm, Enaknya jadi nggak akan ada data yang tertukar. Paham ya? paham. Terus selanjutnya kita mau bahas grafik. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau Mbak, mengembalikan sel yang di yang merge ini itu loh, gimana? Apa siapa dulu nih? Amar dulu apa Hardim dulu? Mas Amar dulu nggak apa-apa. Iya deh. Gimana Amar? Itu kan berarti kan Mas Amar selnya dulu. kan udah di merge. Nah, itu kalau untuk mengembalikan ke awal lagi gimana, Mbak? Yang mana? Yang sel yang udah di merge itu mau dikembalikan ke Oh, awal. mau dikembalikan ke awal kita pakai Iya, split. Di sini ada split pakai nih. split. Nah, Oh, ini ada dua split ya. Perbedaannya gini. Kalau split cell itu yang kita kembalikan ya tadi yang bekasnya si merge cell ya. mm-mm. Misalnya nama barang itu mau kita kembalikan lagi jadi dua baris ya berarti ya. Iya, 2 baris. Nah, nanti diisi. Berarti hanya satu kolom, kemudian dua baris. Nanti kembali lagi. Bahkan Oke. untuk split cell ini kita bisa menambahkan lebih, misalnya jumlah kolomnya dua, kemudian barisnya dua. Kita model kayak gini. Paham ya? Oke. Kemudian Ya. ini mumpung dibahas ada split tabel. Split tabel itu untuk memisahkan tabel yang misalnya nih data yang ketiga dari tabel asli. Biasanya sih kalau misalnya kita bikin data, itu misalnya ada 25 data. Kemudian dia nggak cukup tuh di kertasnya hanya bisa masuk 24 data. Berarti kan yang 25 itu masuk ke halaman 2 ya. Paham nggak? Paham nggak konsepnya? Biasanya kalau deskripsi ada sih. Jadi misalnya ini apa gini deh biar biar gampang. Kita enter aja biar nggak terlalu bingung. Nah gini, ada tabel yang gantung. Satu, dua, kemudian tiga sendirian di bawah nih. Ini kan berarti gantung banget ya. Oh, iya, Mm-mm. iya. Nah nanti kalau misalnya tadi ini contohnya yang ada 25 data, berarti nanti kita pecah jadi dua. Yang 5 itu masuk ke halaman 2, yang 20 masuk ke halaman atas. Kalau misalnya kita enter, konsepnya itu di enter-enter kayak gini, yang ada malah garisnya yang tambah lebar. Ya. Nah, nanti konsepnya kita gunakan Ya. split tabel. Ya. Misalnya nih, yang mau kita pindahkan si mobil Honda jadi ke halaman 2. Berarti bareng sama mobil Daihatsu ya. Nanti caranya gini, nomor 2-nya diklik, ya. Kemudian layout, split tabel. Nah, ini jadi dua tabel nih. Ini kalau kalau misalnya kita enter, mereka terpisah. Tuh, bisa sendiri. Iya, iya, Oh, iya. iya, iya. Ya, paham ya. Jadi biasanya sih terjadi kalau ada tabel gantung. Kalau misalnya di skripsi sering sih, kalau misalnya kita bikin kuesioner atau apa, terus nanti ada tabel gantung yang sendirian di bawah, biasanya harus diturunkan misal 5, kalau misalnya ada 25 ya nanti 5 diturun. Caranya kayak gitu, Mm-mm. pakaiin split tabel. Nah, bisa ya? Mau Ya. dipraktekin nggak? Mau coba Udah dipraktekin? tadi. Oh, udah dipraktekin. Terus sekarang di undo biar gabung lagi aja. Ini mau kita gunakan untuk grafik. Nah, ini kita undo aja. Mm-mm. Udah gabung ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait tabel? Aku Mbak, kemarin kan pas skripsi kan bikin Mm-mm. tabel kan Mbak, Mm-mm. tapi garis ini yang di batasnya tuh dihapusin semua, jadi kayak gantung semua gitu Mbak. Caranya gimana Mbak? Oh, berarti cuman ini saya print ya, sampaikan previewnya. Heeh.
yang dihapus itu yang kanan kiri, yang ini, atau Iya, kanan kiri atas bawah, atau cuman kanan kiri aja? yang tengah, yang tengah Ah, tengah kanan sama kiri ya. semuanya sih sebenarnya sama Oh iya, bawahnya, atas. sampai ke bawahnya. Nanti beberapa contoh tabel untuk skripsi ini biasanya ada yang modelnya kayak gini. Jadi saya blok dulu ya. Ini kita pakai border. Mm-mm. Pakai ini nih untuk ngatur garis, ini kita pakai ini. Kemudian border and shading. Kemarin waktu bikin kop surat pakai custom ya. Iya. Kemudian ada nih kalau untuk pembuatan skripsi yang dihilangkan adalah garis pada kolomnya. Biasanya ada Mm-mm. aturan kayak gitu. Kalau garis pada kolom berarti yang ini ya. Satu, Iya. dua, atasnya enggak. Tengah, kemudian yang kanan. Oke. Jadi dia tuh nanti kayak buku kayak gini. Tuh, hanya kayak Iya, gini gitu. ya. Modelnya biasanya kayak gitu ya. Paham ya? Iya, Biasanya kalau skripsi sih kayak gini. paham. Kemudian ada aturan lagi yang untuk bagian judul kolomnya itu disuruh ditebelin garisnya. Kalau garisnya itu mau Mm-mm. ditebalkan, berarti yang di blok itu hanya judul kolom yang di sini aja. Biasanya bagian atas sama bawahnya itu disuruh ditebalkan. Klik border and shading, misalnya tetap custom ya. Misalnya Iya. pakai garis double yang biasanya tuh yang dua tok mana ya? Oh ini nih, garis double tapi dia agak tebel atas sama bawah. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, gini. Jadi Ding. yang modelnya kayak gini. Cuman Sistem. seringnya sih itu ya modelnya tuh yang kanan kirinya pokoknya dihilangkan. Yang di bagian kolom-kolomnya itu biasanya nggak usah pakai garis. Pas kemarin kayak gini nggak? Mm-mm. Coba dipraktekin dulu Harnum. Iya, ini udah 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 ya, bisa. gampang ya, gitu ya. Mm-mm. Ya, masih nyambung sama materi yang kemarin yang pakai border. Kalau Iya. kalau yang dari atas ini sama aja nih, kan barangkali penasaran yang border and shading, tampilannya sama aja. Persis kayak gini ya. Jadi paling enak kita pakai yang depan aja. Dan Kalau yang di depan tuh enaknya kita iya. bisa sambil ngatur ukuran tulisannya, tebalnya, itu bisa langsung diatur di menu home. Kalau di sini kan hanya bisa ngatur garis-garis aja ya sama warna ya. Atau misalnya nih, kita Mm-mm. pengen tabelnya agak warna-warni, tapi nggak usah diedit ya. Ini kita pakai tabel desain, terus yang di sini ada, ini udah ada pewarnaan. Tapi jarang, tabel itu Oh jarang banget untuk iya. warna-warni. Nanti yang ada bingung ya, yang baca tuh nanti yang ada malah bingung. Karena yang Mm-mm. penting adalah datanya, biasanya gitu. Bahkan kalau tabel, kemudian kita mau mempresentasikan di PowerPoint, tabelnya juga tetap sederhana. Atau bahkan nanti presentasi di PowerPoint-nya itu langsung ditampilkan ke Excel-nya. Jadi jarang banget untuk tabel yang variasi warna-warni banget. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait tabel? Oke, jelas, Udah Kak. aman, Mbak. Kan ya. Kita lanjut grafik ya. Untuk grafiknya, grafik itu biasanya nggak jauh dari yang namanya tabel. Jadi kalau tabel itu kan kita penyajian datanya itu dalam bentuk garis gitu. Nah, Mm-mm. enaknya kalau grafik itu kita bisa lihat kurvanya. Kalau di tabel kan, ini kita agak bingung nih, ini yang bulan Januari yang naik siapa? Kalau datanya 3 masih oke ya. Tapi kalau Mm-mm. barangnya itu 10 atau bahkan lebih, kemudian laporannya per semester, berarti per 6 bulan, itu kan kita bacanya udah agak susah ya. Nah, tapi kalau dalam bentuk grafik, itu bacanya udah jauh lebih enak. Nah, untuk bikin grafik yang nanti mau berdampingan dengan tabel itu kalau bisa di enter agak jauh karena grafiknya tuh kadang-kadang masuk ke dalam tabel. Nanti kita malah ngeditnya susah. Jadi kalau misalnya pas kita bikin grafik terus masuk ke dalam tabel, di undo aja kita ulangin aja daripada nanti jadi berantakan semua ya.
insert, kemudian pilih chart. Pernah nggak bikin grafik? Iya, pernah. Pernah ya. Ini ada chart. Nah, ini ada beberapa jenis bentuk grafik. Yang pertama ada batang. Kalau diagram batang itu ini yang paling sering dipakai. Tapi kalau yang di baru tuh macam-macam sih sekarang bentuknya. Kalau yang sering mungkin yang pertama ya. Iya. Kemudian ada yang bentuknya garis. Nah, ini garis juga iya nih, garis masuk sering dipakai. Paling yang ini bacanya agak susah ya. Kalau yang 3D ya. Terus ada lingkaran. Lingkaran juga sering dipakai, cuman nanti saya jelaskan perbedaannya untuk diagram lingkaran dengan garis kemudian batang. Nah, ini diagram batang juga, tapi dia ke samping. Kalau ini bentuknya area, ini akan susah dibaca. Kadang-kadang kita sebagai narasumbernya yang mau jelasin aja bingung, apalagi audiens ya. Mm-mm. Kalau tambah ke bawah ini tambah susah. Ini titik-titik malah tambah susah ya. Warna biru apa? Kita kan nggak mungkin ngapalin ya. Biru ini apa, merah apa, misal gitu. Tambah ke bawah ini tambah untuk jarang dipakai. Nah, kita fokus yang dua di atas ya. Pertama saya mau pakai yang bentuknya diagram batang dulu, kemudian yang biasa. Oke. Nah, ini nanti tampil grafik dan Microsoft Excel kecil kayak gini, yang fungsinya untuk input data. Oh, Nah, fungsinya untuk kayak gitu. Nah, nanti tinggal diinputkan. Misalnya nih mobil merek Suzuki, nanti di sini diketik. Nanti jangan bingung ya, misal kategori satu mau diisinya bulan atau nama barang, disesuaikan aja. Kalau nama barang di tabel ada di samping ya taruh di samping aja. Nah, mobil merek Suzuki. Enter. Tuh, kategori satunya jadi berubah. hmm. Nah, ini kalau mau diketik satu-satu, kalau misalnya datanya tuh nggak ada di tabel yang di Word, misalnya datanya tuh masih di kertas, itu kita ketik satu-satu. Tapi karena ini datanya ada, kita copy paste aja, ya. Nanti caranya gini, nomor kan berarti nggak dibutuhkan untuk penyajian data ya, yang digunakan hanya nama barang, kemudian bulannya aja. Iya. Ini nanti kalau saya biasanya tablok isinya dulu, ya. Kemudian taruh di kategori satu ya tadi ya, klik kanan, paste. Nanti datanya masuk semua. Daihatsu, Honda, masuk semua. Ini bisa dilebarin ya. Nanti tinggal ditambahkan, oh seri 1 Januari, Februari, Maret, atau misalnya mau diblok lagi juga boleh. Copy, taruh di seri 1 ya, klik kanan, paste. Ini datanya masuk semua, Januari, Februari, Maret, April. Bisa ya, Hmm. tekniknya copy paste. Ibu nggak? Bentar, Kak. Dicoba dulu. Tapi nanti jangan di close ya. Yang ini harus tampil dulu. Soalnya nanti mau ada penjelasan tambahan. Harnum juga sambil coba ya Harnum ya. Iya, ini lagi dicoba. Bentar. Ya, oke. Lah terus yang buat bulannya sih Mbak, gimana tadi yang bulannya? Bulannya di copy lagi. Jadi sendirian. Soalnya nanti kalau kita copy dari atas, ke bawah semua, makanya satu-satu. Ini bulannya, saya copy lagi. Oke, copy. Terus taruh di series ya tadi ya. Klik kanan, paste. Nanti masuk bulan. Bentar. Oh, ya.
Udah semua? Udah. Ya, sudah Mbak. Udah semua ya? Gampang ya? Gampang, gampang. Gampang ya? Paling enak sih copy paste aja. Jadi nanti nggak usah 2 kali kita ngetik-ngetik ya. Terus sekarang kendalanya di sini. Ini kan ada kategori 4 ya, Iya. yang nggak kita butuhkan. Nah, ini nggak perlu dihapus sih. Kalau dilihat ini di pojok ada titik-titik biru, kelihatan nggak? Mm-mm. Ya, Iya. di punya Harnum sama Amar ada juga ya, biru ini ya. Ada. Biru ini itu area untuk menyeleksi data yang mau kita tampilkan di grafik. Ya. Nanti kalau saya biasanya tak klik agak jauh, kemudian ini digeser kayak kalau mau ngecilin gambar. Misalnya ya, ini areanya saya sampai Maret nih. Aprilnya hilang. Padahal di sini ada data April ya. Terus misalnya saya naikin lagi sampai Honda. Ya nanti Daihatsu-nya hilang. Nah, ini berarti sampai Daihatsu, kemudian bulannya April. Coba digeser. Kalau di Harnum bentuknya titik kayak punya saya atau garis. Biasanya ada yang bentuknya garis. Kayak punya mbaknya. Sama ya. Amar sama ya? Iya, sama titik. Sama. Titik ya. Ini sebenarnya bukan titik banget sih, lebih ke kayak siku ya. Garis bentuk siku gitu ya. Siku kanan. Siku ya, siku ke arah kanan ya. Makanya ini adalah area yang mau ditampilkan di grafiknya. Bisa? Aman ya? Bisa semua ya? Ya, bisa. Saya, Harnum bisa? Bentar Mbak, ini Excel-nya kok hilang ya? Oh, Ini kalau apa Excel tabelnya? hilang, ini kan misalnya kehapus ya, ketutup ya. Ini di grafik, klik kanan aja, terus edit data, diklik. Nanti saya tampil lagi. Iya. Nah ini nih, setelah Oh saya edit, iya. ini bentuknya garis nih. Kalau yang bentuknya garis enak ya. Kalau tadi titik kan nggak kelihatan. Iya. Bisa, Hanum? Ya, bisa ya. Udah. Kalau udah selesai, nanti tinggal di close aja. Nah, tadi caranya kalau misalnya hilang, tinggal klik kanan, kemudian edit data. Selanjutnya, grafik ini biasanya tuh kalau digeser-geser susah kayak gambar kemarin. Gambar kemarin kalau misalnya pertama masuk Word, berarti yang wrap text ini ya, kemudian pilih yang ketiga. Ini sama konsepnya, di in front of text, biar dia bisa digeser-geser. Sudah bisa digeser semua? Yang kemana Mbak? Yang ketiga? Yang ini, pojok. Yang in front of text. Oh iya. Kalau bingung dari sini, boleh dari, ini kan atas ada tools tambahan nih. Chart design, ada chart format. Kita ke format, wrap text. Ini kan simbolnya sama aja ya. Wrap text, kemudian pilih in front of text. Ini sama aja fungsinya. Oh iya. Udah paling grafik biasanya cuman kayak gini aja. Terus misalnya ya grafiknya mau dikecilin itu bisa. Kalau grafik sih suka-suka. Nah, misal mau model kayak gini ya, itu dia bisa. Iya. Di punyanya Harnum sama Amar ada chat title nggak di atasnya? Ada. Ya. Ini untuk merubah judulnya, tinggal dirubah aja. Grafik penjualan barang. Sudah dirubah? Kemudian nanti di sini ada chart design. Kalau chart design itu dia untuk merubah warna, tapi sesuai template yang ada di Microsoft Word-nya. Kalau kita pengen grafiknya agak variatif. Atau misal mau dikasih background juga bisa. Tapi jangan ya, kayaknya gelap sih jadinya ya. Jadi kalau bisa jangan di
Terus kebanyakan garis-garisnya malah nanti bikin pusing. Paling ya rubah warna diagramnya boleh sih. Di sini juga ada edit data. Edit data tadi paling gampang sih di klik kanan ya. Ketemu langsung edit data ya. Terus selanjutnya kalau format Ya. tuh bedanya warnanya sesuai sama keinginan kita. Kalau yang di desain itu kan udah ada template-nya tuh. Kalau ini, misalnya nih, yang depan saya mau rubah warnanya jadi merah. Yang kecil mau dirubah warnanya jadi apa? Itu nanti bisa. Mau di model-model gitu ya. Gimana? Mm-mm. Paham nggak? Untuk grafik. Paham. Paham ya. Tapi fokusnya sih bukan di warna sih. Nanti kalau grafik kita ke edit datanya. Fokusnya datanya harus sesuai. Ya nanti kurvanya kelihatan ya. Ini fokusnya tuh tadi di tampilan Excel kecilnya. Nah, ini mau kita lanjutkan lagi ke grafik selanjutnya. Lanjut. Lanjut ya. Harnum lanjut. Iya, lanjut Lanjut Mbak. ya. Nah, nanti selanjutnya kita mau pakai yang ini saya enter dulu agak jauh. Grafik yang bentuknya itu garis. Nah, cuman sebelum saya jelaskan garis, ini mau saya jelaskan masalah lingkaran dulu. Kalau lingkaran itu dia sering dipakai juga, tapi jarang karena nilai gini dia tuh nggak bisa membandingkan beberapa aspek terhadap beberapa aspek. Misalnya, kita mau bikin nih laporan penjualan barang dalam beberapa bulan. Beberapa barang dalam beberapa bulan ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya laporan penjualan bulan Januari, ya nanti Januari sendiri. Nanti yang biru misal Suzuki, Honda, terus yang abu-abu Daihatsu. Nanti kalau Februari harus ada diagram atau grafik yang bentuk lingkaran. Nah, jadi harus sendiri-sendiri. Buat pembanding agak susah ya. Makanya Hmm, nanti ini jarang untuk dipakai. Kecuali ya hanya laporan bulanan yang per 1 bulan aja. Itu nanti dia nggak apa-apa. Tapi kalau banyak bulan kayak gini ya nanti nggak bisa dipakai. Paham ya? Ini suaranya ini lagi ya. Tapi masih jelas nggak? jelas. Masih jelas ya. Di sini hujan soalnya, Mbak. Oh di aman hujan. Iya, hujan deras. Hujan deras di Debong. Hmm. Oh lagi. Di sini malah baru mendung-mendung sih. Ini kita lanjutin lagi. Insert chart ya, yang bentuknya garis biar agak lihat. Kita coba pakai yang 1, 2, 3, 4, yang keempat. Nah, tampilannya sama ya. Nanti kayak tadi, copy paste. Ini isinya dulu kita copy. Ini saya kopinya pakai CTRL-C ya. CTRL-C. Kemudian yang atasnya juga sama. Januari, Februari, Maret. Kita copy, taruh di series, paste. Terus ini tak geser. Caranya persis sama ya. Oke, terus nanti Mm-mm. langsung di wrap text. Udah paling kayak gitu ya. Jadi mau bentuk grafiknya apapun, caranya tetap sama. Cepet ya. Makanya nanti kadang-kadang kalau bikin laporan itu tesnya cuma 15 menit karena sebetulnya ya cepat, cuma tinggal copy paste terus jadi di wrap text aja kayak gini. Paling kita hanya rubah judul atasnya aja. Grafik penjualan. Ya. Coba Hanum sama Ahmad dibikin. Ya, jelas, Kak. Ini grafik aman ya. Nanti hari ini kita langsung lanjut ke My Map.
Sudah semua yang garis? Sudah. Sudah ya. Udah. Aman ya ini ya. Ini disimpan dulu, nanti boleh dikirim hasil latihan ini ke saya ya. Oke. Yang tabel penjualan ada 2 grafik ya. Ini disimpan, kemudian kita mau bahas mind map. Mind match-nya kita Oke. pakai yang surat kemarin ya. Surat ini ada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Surat yang kemarin buat PR coba dibuka dulu. Surat lamaran kerja. Bentar, Mbak. Ayo kita buka dulu. Mari ini ya. Sudah dibuka semua? Bentar. Lagi di Oh belum. save. Oh lagi bisa. Apa tadi? Hmm, Udah, Mbak. Bentar. Amar udah? Buka Siap, sudah. filenya. Bisa lupa Hanum ya. Udah, Mbak. Udah ya. Eh, ini kita mulai untuk mail match. Kalau mail match itu, dia itu fungsinya biar kita tuh cukup bikin satu surat, kemudian bisa dikirim ke banyak alamat tanpa kita harus copy paste. Jadi cukup pakai fasilitas mail match aja. Kemudian datanya itu, sumber datanya biasanya disimpan dalam Microsoft Excel. Kalau saya itu biasanya ketika kita mau menerapkan fungsi mail match itu Word-nya sudah rapi, sudah selesai dan sudah disimpan dan dalam kondisi terbuka kayak gini. Jadi dibuka, kemudian Excel-nya juga sama. Excel-nya sudah rapi dan dalam kondisi tersimpan kayak gini. Jadi kan tadi udah pada disimpan ya, kondisinya juga terbuka. Kalau bisa itu disimpan dalam satu folder, biar nanti kalau misalnya kita mau bikin mail match lagi, itu tinggal nambahin aja data perusahaannya apa aja, misalnya gitu. Paham ya? Nah Ya. ini untuk Paham. surat lamaran kerja, kan kita bikinnya nggak ada judul ya, Iya. langsung nama perusahaan kayak gini ya. Nah sekarang ini kita copy paste, tapi pakai cara cepat, jadi cukup pakai move or copy, kemudian create a copy, pilih move to end. Jadi sheet-nya itu kita copy paste, oke. Nah, nanti isinya langsung sama. Sheet 1 dan sheet 2 tuh isinya sama. Dicoba dulu Bentar. ke Excel ya. Di Excel-nya
Diklik Terus kanan, pilih move or copy. move or copy. Ada move to end ya. Mm-mm. Kemudian create a copy-nya kita centang. Udah? Terus di oke. Udah. Udah ada 2 sheet. Ya, udah. Bentar. Harnum belum? Ya, itu berarti biar ada sheet 1 dan 2 gimana, Mbak? Pakai move or copy. Harnum masih cuma sheet 1. Iya. Ya, diklik kanan, kemudian pilih move or copy, Mm-mm. ya. Move to end, Iya. ya. Create a copy-nya dicentang. Ini dicentang. Oh iya. Ya. Terus kemudian di oke. Udah ada 2 belum? Udah ada Nambah 3. 3 ya malah, Mbak. Oh, tadi berarti udah cuman itu ya. Udah cuman mungkin nggak kelihatan ya. Sheet yang Berarti. 1, 3 dihapus aja. Klik kanan, kemudian delete. Di delete Oke. aja, delete ya. Paham ya? Ya. Move or copy itu dia fungsinya itu untuk memindahkan sheet atau kita copy paste sheet seisi-isinya. Ya. Kalau misalnya kita mau gunakan move or copy, itu diklik kanan di sheet-nya, tadi diklik ya, kemudian pilih move or copy, pastikan move to end, biar nanti sheet yang baru itu muncul di terakhir. Terus dicentang create a copy-nya untuk bikin salinannya ya. Dan oke. Oh, ini di sini kebetulan hujan, Mas Amar. Baru aja hujan. Terus untuk yang di C2 itu kita tambahkan judul. Jadi nanti akan ada 2 sumber data. Kalau di sheet 1 itu nggak ada judul tabelnya. Kemudian yang di sheet 2 itu akan ada judul tabelnya. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya. Ya. Ini di insert aja 2 kali. Coba. Nama perusahaannya di blok pojoknya ya. Kemudian di insert 2 kali. Insert 2 kali. Ya. Nah. Ya. Gimana, Kak? Insert 2 kali. Ini, nah ini di blok dulu, kemudian insert 1, 2. Oh, iya, bentar. Insert 2 kali. Terus langsung diketik aja tabel perusahaan. Sudah, satu mudah ditambahin. Udah. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai ini? Jelas. Jelas? Belum jelas? Yes. Kita lanjutkan ya. Tapi nggak harus sih, nggak harus ada judulnya. Malah lebih baik yang nggak ada judulnya, yang kayak gini. Nanti ini saya jelaskan perbedaannya ya, yang ada judulnya dan yang nggak ada judulnya. Ini kita save ulang aja, pakai save yang di atas saja. Sekarang kita lanjutkan ke Microsoft Word-nya, yang tadi surat. Sudah, kita balik lagi ke Word-nya. Sudah dibuka Word-nya? Udah. Udah ya. Nah, ini kan berarti yang mau kita tambahkan adalah nama pimpinannya, pimpinan perusahaan apa maksudnya, kemudian alamatnya di mana ya. Di sini juga ada nama perusahaannya.
Ingat-ingat untuk mile match itu yang sering anak-anak pada kelewat sih. Dia tuh kadang-kadang ketika ketika bikin mile match itu Excel-nya lupa nyimpennya di mana, kemudian nggak dibuka. Jadi pastikan dua-duanya udah siap kayak gini. Word-nya udah ada, terus Excel-nya juga udah ada ya, dan sudah disimpan. Nah, terus kita ke menu mailing. Ini kalau di sini ada create, ada start. Kalau create itu berarti kita mau bikin amplop atau label, start juga sama. Mau bikin, kalau di sini ada beberapa pilihan, ada amplop, ada label, ada surat. Ini sudah ada template-nya dari Word. Cuman step ini kita lewatin, karena suratnya kan sudah kita buat sendiri ya, sudah kita siapkan. Jadi udah nggak perlu pakai start lagi. Nah ini kita cukup pakai select recipients. Select recipients itu fungsinya untuk menambahkan daftar penerima. Daftar penerima yang di mana? Yang di Excel tadi. Ya. Ada 3 pilihan. Yang pertama tuh ada tab new list. Nah ini kalau misalnya kita nggak punya datanya, kemudian kita ketik satu-satu. Kalau ketik satu-satu rasanya percuma ya, kalau pakai mail match ya. Kalau 10 orang mungkin masih oke, tapi kalau datanya itu ada ratusan orang kan lumayan ya. Terus selanjutnya kita pilih yang use an existing list. Nah, kalau use an existing list ini yang mau kita pakai. Jadi menggunakan daftar penerima yang sudah tersedia dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, ini Outlook Contact itu kayak Google Contact yang di HP ya. Kita kan suka nge-save nomor HP orang itu Google, di Google Drive-nya ya, di Google Kontaknya, nah ini sama aja. Nah ini kita gunakan yang kedua, ingat-ingat ya, habis my links, langsung ke seller, kemudian use an existing list. Nah, di sini dicari file Excel-nya tadi di mana. Kalau saya tadi ada di my match. Latihan, kemudian Word, my match, tadi ada file Excel yang surat lamaran kerja. Kemudian sampai di step ini. Di step ini kita disuruh pilih sheet-nya. Datanya tuh ada di sheet berapa sih? Kadang-kadang kita tuh jadi itu nyimpennya di sheet berapa. Nanti kalau Excel-nya sudah nggak terbuka kayak gini, itu rentan crash. Jadi kalau misalnya kita akhirnya buka Excel dari folder, biasanya nanti mail match-nya gagal. Kalau di punya saya di cancel ini masih oke. Tapi di beberapa kejadian tuh anak-anak gagal, yang nanti akhirnya harus ngetik ulang. Terus kalau word-nya tuh not responding kan suka hilang-hilang gitu ya. Jadi paling aman harus dibuka. Ini saya ulangi lagi ya. Use an existing list, kemudian saya buka Excel-nya. Latihan Word, FileMate, terus tadi filenya surat lamaran kerja. Nah, saya mau menggunakan data sheet 1 dulu. Ya. Nanti sama ya, pakainya yang sheet 1 dulu ya. Oke. Ya. Nah, tandanya sudah mail match-nya itu terhubung dengan data di Excel, ini pada aktif. Untuk memastikannya, itu kita bisa ke edit recipient list. Nah, ini datanya udah masuk semua nih. PT Jaya Abadi sampai Mentari Mall. Kita lihat di Excel-nya, apakah datanya sama. Sama ya, Jaya Abadi sampai Mentari Mall. Paham? Nah, mau dipraktekin dulu? Praktek. Ya, praktekin dulu sebelum kita lanjutin ya. Ya. Ya, sudah. Sudah? Arnum sudah? Sudah, Mbak. Sudah ya, gampang ya. Sekarang tinggal kita hubungkan. Berarti pimpinan kita gunakan insert match field. Nah, ini berarti pimpinan nama perusahaan ya. Diklik. Nah, terus itu kita insert match field pakai alamat. Nah, sebelum kita finish, kita preview dulu. Oh, sudah betul, tapi yang pimpinan itu nggak ada spasinya. Kenapa? Karena pas kita tambahin tadi nggak pakai spasi ya.
Kalau pas alamat ini ada spasinya. Jadi jangan lupa untuk dikasih spasi. Terus ini di bawah juga ada nih. Oh, ternyata karyawan di perusahaannya harus ada namanya. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian diganti di spasi, tambahkan nama perusahaan. Coba dulu. Bentar, Mbak. Kok stop di ini ya, Mbak, yang edit resipien ya, Mbak? Habis edit resipien terus Kayak kemana, gini. Mbak? Di oke dulu. Oke, udah. Udah. Udah ya. Terus kursornya taruh di sampingnya pimpinan. Ini kita hapus dulu deh. Nah, gini. Samping pimpinan kasih spasi ya. Kemudian insert match field. Nama perusahaan. Oh iya. Ya. Terus yang di bawah di spasi juga, kemudian insert match field lagi, tambahkan alamat. Di insert. Match field. Insert match field-nya yang ini ya, yang bawah ya. Kalau yang atas nanti tampil kotak dialog malah agak ribet. Paling enak di sini. Iya. Udah? Terus? Udah, Amar udah? Udah. Udah ya. Terus ini Harnum, yang sebagai karyawan di itu kan ada nama perusahaan ya. Dihapus, diganti insert match field. Nama perusahaan. Bentar. Udah? Udah. Sudah semua Harnum? Sudah. Sudah ya. Nah, nanti untuk ngecek datanya apa betul atau enggak, kita preview. Nah, di preview, oh betul, data pertama PT Jaya Abadi. Nanti digeser PT Sentosa, sampai nanti yang terakhir itu ada Mentari Mall. Ya, paham ya? Nah, tapi ini belum finish, karena suratnya cuma ada satu. Ya. Ini sebelum finish, diperhatikan dulu ya. Di punya saya itu nggak sengaja ada enter. Nanti sebaiknya dihapus. Karena misalnya ya, ini saya finish. Oke. Nanti ini saya cancel, saya ulangi lagi. Nanti biasanya ada lembar kosong. Nah, ada lembar kosong ya. Bagian di bawah ya. Nah, nanti pastikan itu dihapus. Kalau toh masih ada ya udah nggak apa-apa. Cuman mendingan dihapus aja. Ini tak door save, saya ulangi ya. Finish ada 3 pilihan. Ada edit individual, tadi yang saya pakai. Edit individual itu ditampilkan keyword yang baru. Print dokumen langsung di print, send email langsung dikirim email. Nah, ini kita pakai edit individual dulu. Nah, kemudian record yang ditampilkan, kalau all berarti semua. Kalau current berarti record yang sedang aktif, berarti yang 15 stok ya. Oh iya. Kalau from, nah ini mau data keberapa sampai keberapa, misalnya data kedua sampai keempat. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, ini kita pakai all aja. Nah, ini jadi berubah nih. Pertama Jaya Abadi, kedua Sentosa, ini ketiga sampai yang terakhir ada semua. Paham? Paham. Ya, ini di bawah kayaknya ada lembar kosong lagi deh. Ya, kalau memang kejadian lagi kayak gini, ini tinggal dihapus aja deh. Kalau memang nggak mau terhapus. Mana sih? Saya ada yang mau ditanyakan Kak? Ini mail merge tuh kayak gini. Jadi nanti suratnya tuh profesional ya, ada namanya satu-satu ya. Nggak kayak kalau di sekolahan itu kan ada orang tua atau wali siswa, terus habis itu nanti difotokopi ya.
Iya. Ya, modelnya kayak gitu. Sebenarnya kan sekarang harga kertas, harga fotokopian sama ngeprint kan sama aja. Jadi kayaknya lebih enak untuk di print aja. Terus nanti kalau di print enaknya namanya juga sesuai sama yang dituju. Karena sebenarnya kita udah punya datanya ya. Kayak sekolahan itu ada ratusan siswa juga mereka sudah punya datanya. Jadi dimanfaatkan datanya tuh nanti dihubungkan sama MyMath tadi. Kira-kira ada yang bingung nggak? Jelas, Kak. Jelas Ya ya. sudah. Nah, Hmm. ini mungkin kalau Amar sama Hanum kerjanya di kedinasan, ya nanti mungkin cocoknya untuk bikin surat jalan ya, surat dinas itu ya, Iya. Iya. di situ. Ya nanti tinggal dirubah. Jadi data si Excel-nya aja yang dirubah. Misalnya yang awalnya ada 15 orang nih yang mau ada dinas, dinas luar. Nanti minggu selanjutnya cuma ada 5 orang, ya bikin 5 orang. Biasanya di kantor buat itu sih, buat data partai politik. Kata parpol ya. Iya, itu kan Jadi banyak, bagiannya itu lumayan. sih ya. Heeh. Ya mungkin mungkin itulah bisa bisa dimanfaatkan pakai Excel-nya ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak yang MailMax? Selanjutnya saya mau jelaskan yang sheet ini. Sheet juga. Bisa semua ya? Jelas. Jelas ya. Eh, ini disimpan dulu semua. Kemudian ditutup semua, buka Word baru aja. Udah ya? Udah semua, Harnum, Amar? Siap, udah. Ya. Nah, ini misalnya saya buat ini kayak gini aja deh, surat yang baru. Pada yang terhormat siapa, kemudian alamatnya di mana. Ya. Terus langsung saya pakai mailing, select recipient, terus dicari yang Excel tadi ya. Terus surat lamaran kerja. Tapi saya mau pakai yang sheet B. Nah, bedanya tuh di sini. Jadi di insert match fill-nya itu pakainya ini. Ini tabel perusahaan sama F2. Kalau yang pertama tadi kan ada nama, kemudian ada alamat ya. Mm-mm. Oh, nama itu judulnya tabel perusahaan. Kemudian alamat judulnya F2 ya. Paling mobilnya Iya. hanya di situ aja. Jadi agak agak beda ya. Lebih enak yang pertama sih. Kemudian ketika di preview, itu data pertama kosong. Data kedua justru Hmm. judulnya. Karena kan kalau kita lihat, ya perbandingannya ya. Kalau di baris paling atas itu nanti akan dijadikan judul recordnya pas di MailMax. Di kedua, judul recordnya berarti kan tabel perusahaan ya, nama Iya. kolom dua ya. Nah, terus data pertamanya kosong, data keduanya nama perusahaan. Baru data ketiga ya ada PT Jaya. Ini kita lihat itu di data ketiga ada PT Jaya Abadi. Oh iya. Jadi contohnya itu di data yang sudah dibutuhkan bisa kita contohnya di jadi kalau kalau bisa sih dari awal itu kalau ada judul di move or copy aja terus nanti judulnya dihapus aja. Jadi biar bisa langsung ke judul biar nggak pakai S3 ya. Pakai
lagi praktek. Suaranya kecil banget, Mbak. Iya, suaranya kecil, Mbak. Malah gresek-gresek ya. Iya. Ini udah kedengeran belum? Udah. Ya udah. Ya intinya kalau memang ada kita butuh menggunakan mail match, kalau bisa ini dihapus aja. Yang dulu dihapus biar persis kayak yang ada di stick 1. Ya, paham ya? Ya paham. Ya. Berarti hari ini kita sampai ini. Nanti yang latihan ini dikirim ke saya ya. Yang tadi nanti tak kasih latihan lagi. Oke. Bisa ya, Hanum bisa. Ini kayaknya kendala hujan juga ya. Jadi suaranya terganggu. Yaudah, Yang ini tampil sama yang match yang dikirim. ya semuanya dikirim. Berarti surat lamaran kerjanya yang udah dibikin mail match yang ada 15 halaman ya Oke. tadi. Ya. Hanum kedengeran? Kedengeran, Mbak. Oh, ya udah. Jadi hari ini kita cukupkan sampai sini. Terus nanti biasa kalau hasil recordnya saya kirim ya. Iya, Kak. Saya tutup dulu. Ini kita tutup kelasnya dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.